Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sedulur, sahabat penggemar kisah misteri. Kali ini adalah jumpa kita yang pertama dalam judul Gadis Manis dari Roko Ganti. Adapun kisah ini mengandung pesan agar kita tetap berlaku utama dan menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Selamat menikmati. Matahari baru saja mengintip celah-celah dedaunan di tepian desa Karangkawitan. Pagi masih menyisakan embun di sela pepohonan. Jendela-jendela sudah mulai dibuka agar udara pagi dengan leluasa menerobos masuk ke dalam rumah. Seiring kicau burung yang seolah mengantar keceriaan pagi itu, para petani dan pekerja ladang mulai turun ke sawah atau ladang sambil menggiring kerbau mereka. Pagi itu, Anggoro sudah memarkir motornya di depan rumah, meyakinkan bahwa sudah dalam kondisi prima untuk jarak jauh yang harus ditempuh nanti. Karena sebelum matahari meninggi, dia harus sudah berangkat agar tidak kemalaman di jalan. Mas Anggoro, terdengar suara kecil memanggil dari belakangnya. Rupanya adiknya, Radite, menjulurkan lengan kecilnya untuk mencium tangan kakaknya, berpamitan berangkat ke sekolah dasar desa setempat. Hati-hati di jalan, pesan Anggoro sambil melambai ke adiknya yang segera berlari ke jalanan desa. Hari ini, hari Kamis, Anggoro harus kembali ke kota berkaitan dengan hari libur kuliahnya yang hampir habis. Paling tidak dia berharap 3 hari sebelum masuk kuliah semua buku dan peralatan praktek sudah lengkap dan siap dipakai. Siapan dirasa cukup, Anggoro mencium tangan ibunya untuk mohon pamit, di halaman depan Anggoro melambai dan dibalas ibunya. Maka perjalanan panjang itu pun dimulai. Hari itu cukup cerah untuk sebuah perjalanan panjang. Perjalanan sangat lancar dan jalanan terlihat masih sepi, belum ada kendaraan lain yang melintas. Tetapi, oh, ada apa dengan roda belakangku? Anggoro pun segera turun dan memeriksanya. Rupanya roda belakang mengalami kehabisan angin, kemungkinan bocor. Tetapi kawasan itu sangat sepi, apalagi sebuah bengkel sepeda motor. Maka terpaksalah Anggoro menuntun motornya, hingga didapatinya seorang bapak-bapak sedang sibuk menambal roda motor. Segeralah dia menepikan sepeda motornya. Tapi sayang, penambalan tidak bisa dilakukan mendadak, karena masih ada 3 antrian untuk sampai ke motor Anggoro. Apa boleh buat? Anggoro lalu merebahkan tubuhnya ke balai-balai bambu yang ada di situ. Tak terasa kelelahannya mendorong motor hingga 5 kilometer membuatnya terkantuk dan tertidur lelap. Tiba-tiba dia geragapan terbangun, dan rupanya matahari sudah condong ke barat. Tergopoh-gopoh Anggoro segera membayar ongkosnya dan mencari tempat untuk menunaikan sholat zuhur dan dirangkap asar. Sehabis itu, dengan bersegera pula Anggoro cepat menghidupkan motornya, dan sebentar lagi dirinya sudah melesat jauh. Anggoro melarikan motornya lebih cepat. Namun matahari pun seolah berlomba menuju kegelapan, hingga dia harus berhenti sejenak untuk menunaikan sholat maghrib di sebuah surau kecil di pinggir hutan. Walau dengan hati yang galau, Anggoro harus melanjutkan perjalanannya yang kala itu memang harus melewati hutan yang banyak orang mengenalnya sebagai hutan yang angker. Hutan Rogo Ganti, dengan mengandalkan lampu sorot 12 watt dari sepeda motornya. Cukuplah kiranya menjadi pemandu laju motornya, walau sesekali Anggoro harus mengontrol kecepatannya, karena adanya kabut yang mengganggu pandangannya. Ketika Anggoro melewati sebuah tikungan kecil, tiba-tiba dia seperti merasakan roda depannya menyerempet sesuatu. Dan tak pelak motornya menjadi tak terkendali, dan badannya terlempar ke dalam semak-semak. Senyap sesaat, Anggoro geragapan bangun dan duduk merenung. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ada suara rintihan perlahan. Anggoro terkejut dan segera mencermati sekelilingnya. Dan dalam keremangan cahaya rembulan akhirnya ia menemukan sosok yang merintih tadi, seorang perempuan sedang tergeletak dekat pohon dan memohon pertolongan. Segera Anggoro mendekat dan memohon maaf dan tidak tahu jika telah menabraknya. Gadis tadi memberi isyarat bahwa ia tinggal di dekat hutan, dan ia minta dibawa ke sana. Segera Anggoro meraihnya dan membopongnya menuju arah yang ditunjukkan si gadis. Sejurus kemudian Anggoro melihat remang cahaya dari sebuah rumah, dan gadis itu menunjuk agar dibawa ke sana.
Hingga sesampai di ujung pelataran rumah, nampak di depannya seorang ibu sedang menunggu dengan raut muka yang cemas. Tergopoh si ibu menyambut dan memandu, agar dibawa masuk ke dalam rumah. Dengan hati-hati Anggoro segera membersihkan kaki si gadis dan memberi terapi seperlunya di bagian kakinya. Gadis itu menyebut dirinya bernama Arum, dan meminta Anggoro jangan tergesa pergi dulu, karena di rumah itu tidak ada yang bisa merawat dan menolongnya jika diperlukan. Karena perasaan bersalah dan rasa tanggung jawabnya, Anggoro memenuhi permintaan Arum dan berjanji akan memijat urut kakinya, jika nanti ada yang cedera. Waktu pun bergulir, Arum tak pernah kelihatan menahan rasa sakit, apalagi mengeluhkan keadaan kakinya. Dia kelihatan senang ditemani dan berbincang dengan Anggoro. Arum memang gadis yang periang. Belakangan malah suka bersikap manja kepada Anggoro. Sekali waktu ketika kakinya masih terasa sakit, Arum minta digendong Anggoro keluar menikmati pertamanan di sekitar rumah. Sambil duduk mengobrol di bangku taman. Waktu tak terasa terus merambat. Selama ini tak disadarinya kegiatan sehari-hari memenuhi kemanjaan Arum. Di antara obrolan dan kemanjaan Arum, selalu disambut dengan perhatian dan kasih sayang yang wajar. Sesekali Arum minta ditunggui ketika ingin tidur, Anggoro memenuhi dengan duduk di samping pembaringan, melayani obrolannya, hingga gadis itu terlelap tidur. Rumah yang sunyi, lampu tidur yang redup dan aroma wangi tubuh Arum bisa membuat setiap lelaki akan tersihir oleh situasi yang mengundang gejolak asmara. Anggoro adalah pemuda yang normal, punya gelora asmara dan gairah. Namun Anggoro juga anak yang patuh kepada ibunya. Cinta kepada ibunya itu selalu diwujudkan dengan kepatuhan yang tak mungkin lekang. Segala petuah ibunya selalu diresapi dan dipegang teguh dalam hatinya. Selama melewati saat-saat yang dekat dan intim, tidak membuat Anggoro tergelincir dalam buayan dan rayuan setan akan bayangan kenikmatan asmara. Tak terasa jam dinding masih setia berdetak pada iramanya, dan bumi masih konsisten berputar pada jalurnya. Anggoro akhirnya berkesempatan memikirkan tujuan semula, menyongsong tugas utamanya, kembali menempuh masa kuliah yang akan tiba beberapa hari lagi. Tibalah saatnya ia harus mengutarakan pada Arum untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan segala rengek dan rayuan telah dicobakan oleh Arum agar Anggoro menyudahi perjalanannya dan tinggal selamanya bersama Arum. Namun semua itu tidak bisa mengubah ketetapan Anggoro untuk terus melanjutkan perjalanannya. Dengan ucapan yang baik dan sopan, Anggoro memberi penjelasan tentang kukuhnya niat untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Saat melepas Anggoro, sesampai di halaman, Arum memberi ancar-ancar jalan kembali ke sepeda motornya. Pesannya, sesampai di pohon besar yang ada di depan, agar membelok ke kanan dan lurus saja, dia pasti akan menemukannya. Setelah berpamitan kepada Arum dan ibunya, Anggoro pun bergegas menuju pohon besar yang telah ditunjukkan tadi. Begitu sampai di pohon dimaksud, sebelum membelok ke kanan Anggoro lalu menengok, bermaksud melambai ke Arum dan ibunya. Namun apa yang dilihatnya? Tak ada satupun bangunan ataupun kerlipan lampu di sana. Yang dilihat hanyalah pohon-pohon yang rapat dan gelap berkabut. Arum dan ibunya pun tak ada. Yang dirasakan hanya kelembaban dan suasana angker yang mencekam. Walau mengucak mata berkali-kali pun, pemandangan itu tetap sama. Dengan rasa bergidik, Anggoro mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian ia mendapati lokasi motornya. Tergeletak dingin di semak-semak. Sejurus kemudian Anggoro sudah melesat kembali di atas motornya, melanjutkan ke arah tujuan semula. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi oleh apa yang baru saja dialami. Tak kuasa menyimpan pengalaman misterius yang dialaminya. Anggoro akhirnya membuka kisahnya kepada Mbah Jantur, seorang kiai yang karismatik di kawasan itu, dan sering menjadi narasumber dan panutan nasihat-nasihat seputar kehidupan. Ujar Mbah Jantur, kamu pasti telah berbuat sopan dan tidak mengumbar kesembronoan selama dekat dengan Nini Arum di sana. Peri cantik itu selalu menguji keteguhan dar seorang laki-laki. Beruntunglah kamu nak, selalu bisa menjaga sopan santunmu dimanapun kamu berada. Sudah banyak lelaki yang tergiur akan kenikmatan asmara di sana dan menjadi korban sebagai tumbal penghuni abadi di pasetran di hutan Rogoganti.
Sekian kisah ini. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai.